Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Medina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Muhammad Abdul Zuhri, dan pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan dan memberikan beberapa tips kepada sahabat Medina semuanya, yaitu tips yang pernah kita bicarakan minggu yang lalu, yaitu 10 kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh anak. Baik, sahabat Dina yang dari mata Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat anak merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bisa dibilang Allah menitipkan seorang anak pada kita agar kita bisa memberikan yang terbaik pada mereka. Dan itu merupakan tugas kita sebagai orang tua dalam memberikan yang terbaik kepada mereka. Namun, apakah kita sudah bisa melakukan itu? Makanya pada hari ini kita akan mempelajari apa saja kesalahan yang pernah terjadi serta melanjutkan pembahasan yang kemarin akan 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Baik, kita akan membicarakan poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah meremehkan pemikiran anak. Iya, memang benar, meremehkan pemikiran anak itu merupakan salah satu faktor yang dimana akan merusakkan perkembangan anak kita sendiri. Pemikiran itu kerap sekali akan berkembang, mulai dari dasar, menengah, sampai ke atas. Tapi kita sebagai orang tua, ketika melihat anak kita, kadang kita merasa anak kita ini belum tahu apa-apa. Yang tahu itu adalah kita. Ini yang sering kerap terjadi di kalangan masyarakat ataupun di kalangan keluarga, yang mana ini harus dihindari. Makanya, sahabat Medina, kesalahan meremehkan pemikiran anak itu jangan sampai terjadi di keluarga Anda. Kenapa? Dikarenakan siapa tahu kita bisa menemukan pemikiran-pemikiran anak tersebut yang mana tidak bisa terfikirkan oleh kita. Memang di awalnya anak tersebut hanya manut kepada kita. Tapi yakinlah, pertumbuhan usia, perkembangan anak yang sedemikian rupa, itu akan mempengaruhi serta akan membuat anak itu untuk berpikir. Kita sebagai orang tua jangan sampai tidak membuat pemikiran itu keluar. Salah satu agar anak tersebut pemikiran keluar adalah kita jangan sampai meremehkan pemikiran anak kita. Yang keempat, kesalahan yang sering terjadi dalam pola asuh anak. Yang keempat adalah kita sering membandingkan dengan orang lain. Kita sering membandingkan anak kita dengan orang lain. Ini sering sekali kita temukan. Kamu kenapa sih nggak sama seperti dia? Kamu kenapa sih nggak sama seperti abang kamu? Kamu kenapa sih nggak sama seperti bapak? Kamu kenapa sih nggak sama seperti ibu? Itu merupakan suatu kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Karena membandingkan itu sifatnya manusiawi, memang. Tetapi walaupun itu manusiawi, kita sebagai orang tua dalam memberikan perkembangan yang baik pada anak, jangan sampai ada kata saling membandingkan dengan orang lain ataupun dengan diri kita sendiri. Itu merupakan salah satu contoh yang salah yang harus kita hindari. Baiknya bagaimana? Solusinya bagaimana? Solusinya adalah kalau kita ingin membandingkan, bandingkanlah anak tersebut dengan dirinya sendiri. Contoh, nak,
kemarin kamu dapat nilai 90 loh, tapi kenapa sekarang kok menurun? Itu boleh. Jadi kita membandingkan ya, anak tersebut dengan dirinya sendiri. Tidak membandingkan dengan diri kita, tidak membandingkan pula dengan orang lain. Itu tidak masalah membandingkan anak dengan dirinya sendiri. Agar apa? Agar anak tersebut tahu, oh iya, kemarin diriku mendapatkan nilai 10, sekarang kenapa nilaiku menurun? Jadi anak tersebut tahu dan tidak sakit hati mendengarkan perbandingan tersebut. Baik, kesalahan selanjutnya adalah mengasuh kepada orang lain atau memberikan asuhan kepada orang lain. Bagi kita yang suka bekerja dari pagi sampai malam, sering kita menitipkan anak kepada pengasuh. Entah itu kepada babysitter, entah itu kepada keluarga. Dalam tanda kutip mungkin yang sering terjadi adalah sering menitipkan kepada kakek dan nenek. Ini merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilakukan. Andai itu dilakukan, maka efeknya adalah orang tua tersebut tidak tahu akan perkembangan anaknya. Karena yang tahu akan perkembangan anaknya adalah orang yang mengasuh anak kita tersebut. Yang kedua adalah anak tersebut akan bertanya-tanya, di manakah bapak dan ibuku? Apakah dia berperan sebagai orang tua yang baik dalam mengasuhku? Kenapa dia meninggalkanku dan yang mengasuh adalah orang lain? Itu efeknya terhadap anak tersebut akan bertanya-tanya, akan ke profesional kita sebagai orang tua. Solusinya bagaimana? Solusinya kalau memang kita sebagai orang yang bekerja dan dititipkan kepada orang lain, apabila anak tersebut membutuhkan sesuatu, kemudian dia berbicara kepada pengasuhnya, sang pengasuh harus memberitahukan kepada kita sebagai orang tua. Dengan begitu, kita walaupun sedang bekerja, tahu akan perkembangan anak tersebut dan keinginan anak tersebut. Itu. Baik. Kesalahan selanjutnya nanti kita akan sampaikan di lain waktu. Dan untuk sahabat Nirina, tetap ikuti perjalanan kita untuk selalu menerapkan apa yang telah kita sampaikan. Baik, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.